Perkenalkan, nama saya Elma Apristi, BP 2208. Dan saya Ilham Hermawan, BP 22013. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir semester perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan. Latar belakangnya, Universitas Rahmatan Lil Alamin atau URL adalah salah satu perguruan tinggi swasta Indonesia yang memiliki visi untuk menjadi universitas berstandar internasional berbasis teknologi informasi pada tahun 2025. Dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi, URL telah memanfaatkan teknologi informasi sejak tahun 1994 melalui penerapan sistem informasi akademik, baik secara offline maupun online. Pemanfaatan ini adalah mendukung kecepatan informasi dan integrasi data antar civitas akademik, mencakup mahasiswa, dosen, tenaga administrasi, hingga pimpinan seperti ketua program studi, dekan, wali direktor, dan rektor. Namun, meskipun teknologi informasi telah diterapkan dalam beberapa aspek, pengelolaan data sumber daya manusia atau SDM di URL masih belum terintegrasi dengan baik. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diidentifikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang sistem pengolahan data SDM yang terintegrasi untuk mendukung pengelolaan data karyawan dan dosen di Universitas Rahmatan Lil Alamin. Yang kedua, bagaimana sistem yang dirancang dapat membantu dan pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan akurat oleh pimpinan universitas. Yang ketiga, bagaimana memastikan data pendidikan, penelitian, pelatihan, dan administrasi SDM lainnya dapat diakses dengan mudah melalui sistem berbasis teknologi informasi. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama ada merancang dan membangun sistem informasi pengelolaan data SDM yang terintegrasi untuk mendukung pengelolaan kinerja karyawan dan dosen di Universitas Rahmatan Lil Alamin. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Yang ketiga, pengembangan sistem yang memungkinkan akses data pendidikan, penelitian, pelatihan, dan administrasi SDM lainnya secara instan dan terstruktur. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, bagi Universitas Rahmatan Lil Alamin, penelitian ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan SDM melalui sistem informasi yang terintegrasi. Yang kedua, bagi bagian tata usaha, sistem yang dikembangkan akan mempermudah proses administrasi dan mengurangi beban kerja manual. Yang ketiga, bagi sivitas akademik, penelitian ini mendukung peningkatan layanan dan pengelolaan data yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, bab 2 akan dibacakan oleh Harman. Perencanaan planning, pembentukan dan pembagian tugas tim pengembangan. Dalam upaya merancang sistem pengelolaan data SDM yang integrasi, pembentukan tim pengembangan menjadi langkah awal yang krusial. Tim ini terdiri dari beberapa anggota dengan peran dan tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama, projector manager, yang kedua sistem analisis, yang ketiga programmer, yang keempat database administrator, yang kelima quality asuransi. Identifikasi masalah. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, beberapa masalah utama yang diidentifikasi dalam pengelolaan data SDM di Universitas Rahmatan Lil Alamin adalah yang pertama, pengelolaan data yang masih manual menyebabkan proses penyediaan informasi menjadi lambat. Yang kedua, kesulitan dalam memantau masa berlaku SK dosen dan karyawan. Yang ketiga, arsip data pendidikan, pelatihan, dan administrasi lainnya yang masih berbasis kertas
sehingga sulit diakses secara instan. Yang keempat, tidak ada sistem otomatis untuk rekapitulasi seminar, pelatihan, dan penelitian dosen. Mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan. Tujuan pengembangan sistem ini adalah suatu untuk menyediakan solusi berbasis teknologi informasi yang dapat mengintegrasikan pengelolaan data SDM secara efektif dan efisien. Ruang lingkup pembangunan meliputi ada beberapa. Yang pertama, digitalisasi dan integrasi data karyawan, dosen, dan tenaga pendukung lainnya. Yang kedua, pengembangan fitur pemantauan masa berlaku SK, statistik, kinerja, dan rekapitulasi kegiatan ilmiah secara otomatis. Yang ketiga, pembuatan database terpusat untuk penyimpanan data pendidikan, pelatihan, penelitian, dan administrasi SDM. Yang keempat, penyediaan antarmuka pengguna yang mudah diakses oleh bagian tata usaha dan pimpinan universitas. Bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ilham. Analisis masalah dan risiko sistem yang sedang berjalan. Sistem pengelolaan data SDM yang saat ini berjalan di Universitas Rahmatan Lil Alamin memiliki beberapa permasalahan yang risiko, yaitu 1. Keterlambatan penyediaan informasi, 2. Potensi kesalahan manusia, 3. Keterbatasan aksesibilitas, dan 4. Ketergantungan pada personil. Analisis kebutuhan sistem ada beberapa, yaitu 1. Digitalisasi proses, 2. Otomatis proses, dan 3. Sistem terintegrasi, dan 4. Keamanan data. Analisis user atau aktor. User atau aktor yang terlibat dalam sistem baru dirancang meliputi 1. Bagian tata usaha, 2. Dosen dan karyawan, 3. Pimpinan universitas, dan 4. Administrator sistem. Analisis teknologi ada beberapa, meliputi yaitu 1. Server, database manajemen sistem, 3. Antarmuka web dan mobile, 4. Keamanan sistem. Kebutuhan sistem baru ada 3, yaitu server, komputer, user, dan jaringan. Kebutuhan software ada 4, sistem operasi server, DBMS, framework pengembangan aplikasi, dan software pengolahan data. Baiklah, selanjutnya di rancangan atau di desain. Rancangan sistem baru. Sistem baru dirancang untuk menggantikan proses manual pengelolaan data SDM di Universitas Rahmatan Lil Alamin atau URL dengan sistem informasi yang terintegrasi. Sistem ini terdiri dari beberapa modul, yaitu yang pertama, manajemen data karyawan dan dosen untuk pencatat dan pengelolaan data personal, SK, dan riwayat kinerja. Yang kedua, manajemen pendidikan dan pelatihan untuk mencatat kegiatan pendidikan, seminar, pelatihan, dan sertifikasi. Yang ketiga, manajemen arsip digital untuk digitalisasi dokumen yang sebelumnya berbasis fisik sehingga mempermudah pencarian dan akses. Yang keempat, pelaporan dan statistik untuk menghasilkan laporan kinerja, rekapitulasi data seminar, pelatihan, serta indikator kinerja dosen dan karyawan. Yang kelima, keamanan data. Sistem dilengkapi autentikasi penggunaan dengan hak akses yang disesuaikan berdasarkan peran atau admin dosen atau pimpinan. Selanjutnya ada rancangan database. Seperti ini gambarnya. Rancangan database ini kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ada rancangan interface seperti ini. Selanjutnya itu ada karyawan. Input data karyawannya yaitu ada ID karyawan, nama karyawan, alamat, nomor telepon, email, jabatan, tanggal masuk, dan status aktif.
Selanjutnya ada pendidikan pelatihan. Yang keempat ada penelitian. Selanjutnya surat keputusan atau SK. Nomor 6 arsip. Yang ketujuh ada laporan statistik. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan kesimpulan. Kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi pengelolaan data sumber daya manusia SDM yang terintegrasi di Universitas Rahmatan Lil Alamin, bersifat manual dan terpisah-pisah, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam menyediakan informasi, potensi kesalahan dalam pengelolaan data, dan ketergantungan pada tenaga kerja tertentu. Melalui perancangan sistem informasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, beberapa solusi telah ditemukan. Sistem yang dirancang memungkinkan digitalisasi dan otomatis pengelolaan data SDM, termasuk pemantauan masa berlaku surat keputusan SK, statistik kinerja, serta rekapitulasi dan seminar, pelatihan dan penelitian dosen. Sistem ini juga memungkinkan akses data secara instan dan struktur yang akan meningkatkan efisiensi dan akuransi dalam pengelolaan data SDM. Saran yang akan dilanjutkan oleh saudara Ilham. Saran berdasarkan hasil penelitian ini terdapat beberapa saran yang dipertimbangkan untuk pengembangan lebih lanjut antara lain. 1. Peningkatan keamanan sistem. Mengingat penting data yang dikelola, maka perlu dilakukan penguatan dalam hal keamanan sistem. 2. Integrasi dengan sistem lain. Agar sistem lebih efektif dan menyeluruh, dapat diperintahkan untuk mengintegrasi sistem SDM. 3. Pelatihan pengguna. Untuk memaksimalkan pengguna, sistem penting untuk memberikan pelatihan kepada pengguna, baik dari pihak administrasi maupun sivitas akademik. 4. Pengembangan fitur tambahan. Fitur-fitur tambahan seperti analisis data SDM, laporan keuangan terkait SDM, atau fitur evaluasi kinerja berbasis data dapat ditambahkan untuk meningkatkan fungsional sistem di masa depan. Penutup dan Penutup, demikianlah laporan tugas yang diminta perancangan dan pengembangan sistem informasi pengelolaan data SDM di Universitas Rahmatan Lil Alamin. Diharapkan bahwa sistem yang diusulkan dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi pengelolaan SDM di universitas. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki batasan dan ruang pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi referensi dan dasar untuk pengembangan sistem informasi yang lebih baik di masa depan. Mungkin sampai di situ presentasi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq. walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.